Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang suatu apapun. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi pengolah angka atau spreadsheet, dimana sebenarnya untuk aplikasi pengolah angka sendiri itu ada banyak sekali macamnya, ada banyak sekali jenisnya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit salah satu program pengolah angka, yaitu paket program pengolah angka dari Microsoft, yaitu Microsoft Excel. Nah, di sini saya akan menggunakan Microsoft Excel untuk Microsoft Excel 2019. Jadi untuk Microsoft Excel sendiri itu versinya. Nah, di sini saya akan menggunakan Microsoft Excel 2019. Langsung saja kita buka untuk Microsoft Excel-nya, aplikasinya. Nah, di sini sudah muncul yang namanya aplikasi pengolah angka dari Microsoft, yaitu Microsoft Excel. Ini adalah tampilan awal ketika kita membuka aplikasi Microsoft Excel. Sebenarnya aplikasi Microsoft Excel sendiri kalau dibuka menggunakan file atau kita akan membuka file baru, itu ada banyak pilihannya, ada blank, workbook, dan seterusnya sampai pivot table, tutorial. Nah, karena tadi kita langsung membuka dari desktop, jadi akan muncul lembar kerja seperti ini. Ya, jadi ini adalah lembar kerja Microsoft Excel atau biasa disebut sebagai worksheet. Nah, di sini mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan yang harus kalian pahami, dan apa saja fungsi-fungsinya dan nama-namanya itu juga harus kalian pahami. Nah, di sini untuk yang pertama kali yang perlu kalian pahami itu adalah menu bar. Jadi file, home, insert, page, layout, formula, dan seterusnya sampai sini, ini adalah namanya menu bar. Nah, menu bar ini berisi fungsi-fungsi atau tools yang digunakan untuk membantu kinerja atau kerja kita dalam mengolah angka. Kemudian di atasnya ini adalah quick access toolbar. Kemudian untuk book 1 ini adalah nama filenya, ini belum kita namai. Kemudian di samping pojok kanan ini ada tombol close, restore down dan minimize. Nah, kemudian untuk yang bawah ini yang banyak ikonnya ini disebut sebagai toolbar. Nah, toolbar ini adalah penjabaran dari menu bar, dari file, home, insert sampai ke help. Nah, di sini ada banyak macamnya. Ada insert, page layout, ini tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian di bawahnya toolbar ini ada yang namanya formula bar. Formula bar ini adalah tempat di mana kita akan menulis fungsi atau formula. Jadi ketika kita akan menulis fungsi atau formula, kita akan menuliskannya di sini. Nah, kemudian di bawahnya lagi ini adalah worksheet atau lembar kerjanya. Nah, lembar kerjanya ini ada kolom dan ada baris. Perlu kalian pahami apa itu kolom dan apa itu baris. Ya, seperti yang kita ketahui, kolom itu adalah salah satu bentuk tabel. Nah, kolom itu yang berorientasi vertikal. Jadi untuk yang saya blok ini adalah kolom A, B, C, dan seterusnya. Kemudian untuk yang 1 dan seterusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini adalah baris. Nah, pertemuan antara kolom dan baris disebut sebagai sel. Nah, ini adalah sel. Jadi ketika kita akan menuliskan fungsi atau menuliskan kalimat atau huruf atau apapun itu, ketika diketahui selnya misalnya sel A1, maka ditulisnya di sel A1. Kalau kita klik di sini, berarti kita bacanya adalah kolom E, kemudian baris 3, maka selnya pertemuannya di mana? Maka E3. Ini disebut sebagai sel E3. Ya, jadi seperti itu.
Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mungkin ya fungsi-fungsi dari menu bar. Nah, di sini ada menu file. File di sini isinya itu seperti itu. Ada home, new, open dan seterusnya sampai ke option, dan juga ada recent file yang pernah kita buka. Nah, di sini ada tombol home. Home itu kembali seperti yang tadi. Kemudian untuk new itu untuk membuka lembar kerja baru, dan open ini untuk membuka file yang telah kita buat. Dan ada save dan save as, ini sudah paham lah ya, save itu untuk menyimpan, save as itu untuk menyimpan dengan nama yang baru, dan seterusnya sampai ke option. Kemudian kita kembali lagi, ada menu home. Menu home ini adalah menu utama, toolbar yang sering kita gunakan. Di sini ada font, ada alignment, clipboard, number, style, cells, editing, sensitivity. Nah, ini banyak sekali fungsinya, jadi tinggal nanti disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian ada insert, ini di sini untuk menyisipkan baik itu tabel, picture, shape, smart art, chart, dan seterusnya sampai ke mungkin nanti kita nulis simbol atau mungkin equation atau rumus-rumus. Di sini bisa. Kemudian page layout, ini untuk mengatur ukuran kertas, untuk mengatur orientasi, margin, dan seterusnya. Kemudian formula. Untuk formula sendiri ini berisi fungsi-fungsi atau rumus-rumus yang biasanya digunakan di Microsoft Excel. Fungsi-fungsi ini baik dari itu fungsi matematika, fungsi finansial, fungsi logika, fungsi teks, date and time, look and reference, math and trick, dan fungsi-fungsi yang lain. Ini banyak jenisnya. Nah, ini tinggal disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan kerjanya. Kemudian selanjutnya ada menu data. Nah, data sendiri ini apabila ada atau digunakan ketika kita akan menyeleksi berbagai jenis data, atau mungkin kita akan nge-link atau mungkin ngambil data dari sumber-sumber yang lain, itu bisa dari sini. Kemudian ada review. Review ini untuk mengcompare, biasanya digunakan atau membandingkan antara file satu dengan yang lainnya, atau bisa juga untuk memprotek atau melindungi file yang kita buat agar mungkin tidak bisa dibuka atau di-copy di komputer lain atau user lain. Kemudian menu view. Menu view ini adalah menu untuk merubah tampilan lembar kerja. Nah, di sini ada normal, kita pakai normal, ada page break preview, dan nanti tampilnya seperti ini. Kemudian ada page layout, tampilannya seperti ini, dan ada custom view. Custom ini sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir ada menu help. Nah, menu help ini digunakan untuk menu bantuan, dalam artian ketika mungkin kita ada kesulitan ketika menggunakan Microsoft Excel, kita bisa meminta bantuan baik langsung ke Microsoft-nya, kontak centernya, atau mungkin ke komunitasnya. Nah, itu sedikit mungkin mengenai Microsoft Excel, pengenalan ke Microsoft Excel. Nah, kemudian untuk Microsoft Excel sendiri itu sudah jelas ya, jadi digunakan untuk mengolah angka. Jadi setiap kali kita melakukan kegiatan, terutama kegiatan yang berhubungan dengan angka, maka akan lebih mudah dengan menggunakan Microsoft Excel. Kemudian saya lanjutkan, tadi sudah saya jelaskan sedikit mengenai baris dan kolom ya. Jadi baris itu untuk yang berorientasi horizontal, sedangkan kolom itu adalah untuk yang berorientasi vertikal atau atas ke bawah. Nah, pertemuan antara baris dan kolom itu disebut sebagai sel. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan Microsoft Excel. Ketika menggunakan Microsoft Excel dan mau memasukkan rumus,
itu jangan sekali-kali menggunakan karakter huruf. Nah, di sini saya ada contoh soal latihan. Nah, di sini ada daftar penjualan barang. Nah, ketika ada soal seperti ini, cara mengisinya atau mungkin sebelumnya dalam bentuk hard copy atau hard file atau print-printan, belum kita masukkan ke dalam bentuk file di laptop atau di Microsoft Excel, kita harus ketik dulu. Kita harus ketik sesuai dengan formatnya. Nah, di sini saya akan coba ketikkan. Saya tidak akan copy biar teman-teman dan yang lainnya juga tahu bagaimana cara ngetik atau mungkin menulis di Microsoft Excel. Jadi biar tahu cara cepatnya itu seperti apa. Nah, untuk soal itu daftar penjualan barang. Daftar penjualan barang ini menggunakan format merge and center. Nah, jadi ketika menulis di Excel itu, ketika kita nulis di sel A1 misalnya daftar penjualan barang. Nah, ketika kita menulis di Excel, menulisnya itu tidak seperti di Word. Jadi ketika kita nulis di sel A1, maka yang terisi karakter hurufnya itu ya hanya di sel A1, tidak langsung sampai ke kolom atau sel berikutnya, itu tidak. Kemudian misalnya di sini saya tuliskan seperti tadi, UD Sejahtera. Nah, bagaimana caranya agar formatnya seperti yang tadi? Maka kita tinggal blok. Nah, bloknya ini tinggal kalian klik, kemudian tarik atau di drag, nah, sampai ke kolom yang diinginkan atau sel yang diinginkan. Nah, kemudian agar seperti tadi, seperti contoh soal, maka tinggal diklik merge and center. Nah, maka akan seperti contoh soal. Nah, jadi itu caranya agar sama seperti yang ada di contoh soal. Sama. Nah, kemudian di contoh soal ini ada tabel, ada nomor, nama barang, tanggal, harga satuan, dan seterusnya sampai ke total bersih. Hal yang pertama kita lakukan itu adalah headernya dulu. Kita tulis headernya dulu. Header itu apa? Header itu judul kolomnya ini. Nah, dari nomor, kemudian tadi nama ya, nama barang, tanggal, harga satuan. Nah, ketika kita akan menambahkan kata barang, kita tidak menuliskannya lagi di sini, tapi kita klik di sini. Nah, nama barang. Bagaimana kalau tadi kita tuliskan langsung di sini, maka akan ketumpuk dan yang lama akan hilang. Nah, jadinya seperti itu. Jadi ketika kita akan mengedit kata atau mengedit huruf atau rumus atau apapun itu, maka yang kita edit adalah di formula barnya. Nama barang. Nah, kemudian sel berikutnya berisi tanggal, kemudian ada harga satuan, kemudian ada jumlah barang, total bayar, diskon, dan total bayar, diskon 10%,
diskon 10% dan total bersih. Nah, jadi kita sudah membuat header kolomnya atau judul kolom-kolomnya, tinggal kita rapihkan. Nah, cara merapikannya itu tinggal kalian klik kolom yang akan kalian rapihkan, kemudian kalian ke nama kolomnya. Nah, di situ pointernya akan berubah bentuk. Nah, ketika sudah berubah bentuk, itu bisa kalian geser-geser sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang tinggal dilebarkan atau dikecilkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika sudah seperti ini tinggal diisi. Kalian nggak usah mikir nanti hasilnya rapi atau tidak, yang penting kalian isi dulu agar waktunya itu cepat. Ketika kalian mengerjakan, kalian isi dulu. Nah, ketika kalian mengisi nomor urut di Excel itu bisa otomatis, misalnya 1 kemudian 2. Nah, ini tinggal kalian blok, kemudian kalian pergi ke titik kiri bawah, titik kanan bawah yang sudah kalian blok, tinggal kalian klik kemudian tarik ke bawah. Nah, nanti secara otomatis akan urut. Nah, tinggal kita isi nama barangnya. Nama barangnya yang pertama itu ada meja, kemudian ada kursi, ada jam, jam, dinding, lemari, sepatu. Nah, kemudian untuk tanggalnya ini formatnya bisa berbeda-beda. Nah, kalau di contoh soal itu formatnya menggunakan garis miring dengan format tanggal, bulan, dan tahun 02 08 2021. Nah, ketika kalian menemui kasus seperti ini ada huruf tanda pagar, itu tandanya berarti kolom kalian kurang lebar, tinggal dilebarkan saja. Nah, ketika kalian mungkin kepengen merubah format tanggalnya, itu tinggal kalian ganti. Nah, di sini kalian klik mana yang akan kalian ganti. Nah, kemudian di sini ada format selnya, tinggal kalian pilih. Nah, ada general, number, currency, accounting, short date, long date, time, percent, dan seterusnya. Di sini saya pilih more number format. Nah, di sini saya menggunakan locality-nya Indonesia, maka ini yang muncul. Jadi 1 2 3 4 5 6 jenis penulisan tanggal ini yang ada di Indonesia. Tinggal kalian pilih sesuai dengan kebutuhan. Dan kalau semisal kepengen yang lain, tinggal kalian pilih lokalitinya mau mana. Misalnya saya kepengen Inggris, United States. Nah, di sini pilihannya akan lebih banyak. Misalnya menggunakan format tanggal, kemudian bulan tapi singkatan, dan tahun tapi cuma akhiran. Tinggal kalian pilih saja kemudian oke. Nah, maka akan berubah. Nah, karena kita akan menyamakan, kita samakan saja dengan contoh ya. Jadi tadi menggunakan Indonesia, jadi kita tinggal cari Indonesia, kemudian pilih sesuai dengan contoh, kemudian oke. Nah, seperti itu cara untuk mengganti format tanggalnya. Kemudian saya lanjutkan untuk menulis tanggalnya. Ada tanggal 5 bulan 8 tahun 2021, tanggal 10 2021, tanggal 14 14 bulan 8
2021, kemudian terakhir tanggal 17 bulan 8 tahun 2021. Nah, ketika menulis harga satuan di contoh ini sudah ada RP-nya. Nah, ketika kalian menuliskan, jangan kalian tulis RP, itu jangan seperti ini. Kenapa? Karena nanti tidak akan terbaca oleh rumus. Nah, ini salah. Ini adalah contoh yang salah. Nah, ini saya contohkan ya. Kemudian yang kedua saya tuliskan 150.000 menggunakan titik atau tanda baca titik. Kemudian yang selanjutnya saya menggunakan angka saja 75.000. Kemudian 500.000, 175.000. Nah, jumlah barangnya kita isi sekalian 20, 20, 15, 25, 25. Nah, di sini saya isi sekalian ya biar nanti tidak bolak-balik. Ada baris total, ada maksimum, minimum, dan rata-rata. Nah, ketika kita sudah menuliskan soalnya, baru kita rapihkan. Di sini total tadi sampai ke jumlah barang kita merge and center. Begitupun di maksimumnya kita merge and center agar rapi. Jadi kalau rapi itu kan enak dilihat. Nah, ketika sudah seperti ini, kalau kita mau langsung memberikan tabel, itu tinggal kita blok yang akan kita beri tabel. Kita blok semuanya. Nah, di sini ada pilihan, kita klik tanda panah, kemudian pilih all border. Nah, maka semuanya sudah terisi dengan tabel. Garis putus-putus ini tidak perlu kalian perhatikan, ini enggak masalah. Ini adalah batas ukuran kertas. Jadi kalau nanti misalnya dicetak, maka total bersihnya akan terpotong. Ini batas pinggir kertas. Tapi ini nanti dulu. Nah, di sini saya lanjutkan untuk mengisi sel-sel atau kolom-kolom yang kosong. Nah, caranya gimana? Di Excel ini sudah diberikan kemudahan. Jadi ketika kita menggunakan Excel, kita tidak perlu menghitung secara manual, tapi kita tinggal memasukkan rumus. Ketika memasukkan rumus itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Nah, kalau tidak ada tanda sama dengan, tidak terbaca sebagai rumus atau fungsi. Nah, cara menghitung total bayar itu adalah harga satuan dikalikan dengan jumlah barang. Nah, caranya yaitu kalian tuliskan sama dengan dulu, sama dengan, kemudian pilih sel yang akan dihitung. Di sini kita akan mengalihkan 200 dikalikan 20, maka kita pilih sel D5, kemudian menggunakan tanda bintang, bukan X ya, huruf X itu bukan, tapi kalau di Excel itu menggunakan bintang untuk fungsi perkalian. Kemudian akan dikalikan dengan 20, maka kita tinggal klik E5. Nah, kemudian kita enterkan. Nah, di sini tertulis value. Maksudnya dari value itu ada fungsi yang salah. Maksudnya ada data yang keliru yang tidak bisa terbaca oleh komputer. Nah, karena tadi di sini saya menuliskannya secara manual, Rp 200.000 menggunakan huruf dan tanda baca titik, maka tidak bisa terbaca oleh komputer. Maka ketika nulis di Excel, ketika nulis angka, ya angka saja, tidak usah diberi huruf, tidak usah diberi titik. Kalau mau diberi huruf atau diberi titik, itu menggunakan format cell. Nah, ini tadi kan saya contohkan contoh yang salah biar kalian tahu bedanya.
200.000 ini menggunakan Rp.200.000. Nah, saya betulkan, saya hapus ya. Nah, saya ganti dengan, saya tuliskan 200.000 saja, tidak ada tambahan apapun. Nah, 200.000. Nah, maka secara otomatis total bayar akan terisi. Kemudian ketika rumus awal sudah jadi dan rumus di bawahnya itu sama, maka kalian tinggal pilih titik kecil ini yang di kanan bawah di sel F5, itu tinggal kalian klik kemudian tarik ke bawah. Nah, maka secara otomatis ini akan terhitung sendiri. Nah, ini tadi saya tuliskan titik tapi tetap tidak terbaca sebagai huruf. Nah, ini hebatnya di Excel itu seperti itu. Jadi kita tidak perlu repot-repot menghitung, tinggal kalian masukkan rumus saja, secara otomatis sudah terhitung otomatis. Kemudian bagaimana kalau kita akan menambahkan RP atau mungkin koma dan seterusnya. Nah, di sini kita blok sel yang atau kolom yang akan kita tambahi currency-nya atau nilai mata uang. Nah, di sini ada accounting number format. Di sini bisa lewat sini. Di sini kalian pilih dolar atau pound sterling, euro dan seterusnya, atau rupiah, atau bisa juga lewat sini currency atau accounting. Currency ini untuk nilai mata uang, accounting ini untuk fungsi akuntansi. Nah, di sini saya contohkan untuk menambahkan nilai mata uang. Di sini bisa kalian lewat ikon ini yang ada seperti uangnya ini, ataupun lewat toolbar ini, number format. Nah, di sini ada accounting dan currency. Bisa kalian pilih salah satunya. Bedanya itu apa? Biasanya hanya di rata kanan atau rata kirinya saja. Nah, ini saya contohkan bedanya. Nah, ini untuk yang currency, accounting. Ini, maaf, ini dua-duanya menjadi accounting ya. Nah, saya contohkan misalnya currency. Nah, kalau currency itu RP-nya nempel ke angka, tapi kalau accounting itu ada jaraknya, tinggal sesuaikan dengan keinginan kalian saja. Nah, untuk formatnya tinggal disamakan saja semuanya menggunakan rupiah. Nah, bagaimana kalau misalnya mau menghilangkan 0 di belakang koma ini? Tinggal kalian pilih ini, increase desimal atau decrease desimal. Decrease itu untuk mengurangi 0 di belakang koma, increase itu untuk menambah 0 di belakang koma. Nah, increase itu menambah, nah decrease itu mengurangi. Nah, kalau tidak mau ada angka di belakang koma atau 0 di belakang koma, tinggal dihilangkan. Kalau mau ditambah ya ditambah, ya nggak masalah ya. Untuk total bayar pun sama, kita menggunakan format accounting saja biar sama. Nah, ini kan ada tanda pagar, itu berarti kolomnya kurang lebar. Nah, nanti titiknya akan terisi secara otomatis, tanda badannya akan terisi secara otomatis. Nah, kemudian untuk mencari diskon atau mengisi diskon, diskon ini dihitung dari total bayar dikalikan dengan 10%. Caranya sama seperti tadi, tinggal sama dengan klik sel yang akan dikali, kemudian ketik bintang, kemudian tinggal diketik 10%. Nah, maka hasilnya adalah 400.000. Jadi untuk meja itu mendapatkan diskon sebesar 400.000 karena mendapatkan diskon 10%. Nah, untuk yang bawahnya tinggal ditarik saja. Nah, kurang lebar. Ini adalah nilai dari diskonnya. Kemudian selanjutnya itu ada total bersih.
Total bersih didapat dari total bayar dikurangi dengan diskon. Tinggal kita sama dengan mana yang akan dihitung. 4 juta dikurangi, tinggal ditulis strip, kemudian klik sel yang akan menjadi pengurang, dan tinggal di enter. Nah, tinggal ditarik ke bawah. Nah, jadi ini adalah total bersihnya. Ini yang harus dibayarkan, atau mungkin ini adalah nilai penjualan bersihnya setelah dikurangi dengan diskon. Nah, kemudian di sini masih ada sel atau kolom-kolom yang kosong. Di sini total. Jadi untuk total ini adalah nilai dari penjumlahan angka-angka yang ada di atasnya. Di sini untuk total, atau kita akan menghitung dari 4 juta sampai ke 4.375 ini, kita tidak perlu menghitungnya satu persatu, tetapi kita akan menggunakan fungsi sum. Nah, di sini ada insert function, di sini bisa kalian klik. Nah, ini ada sum. Nah, sebenarnya untuk fungsi sendiri ini ada beberapa macam, seperti yang tadi sudah saya perlihatkan di menu bar formula. Jadi ada auto sum, recently used, financial, logical, text, date, dan sampai seterusnya. Statistik, engineering, group information, compatibility web, dan seterusnya. Dan sebenarnya tidak hanya yang ada di sini saja, tapi ketika mungkin nanti ada fungsi-fungsi yang lain, tinggal ditambahkan di option. Nah, nanti tinggal ditambahkan add in untuk menambahkan fungsi yang mungkin tidak ada di Excel, misalnya fungsi terbilang, fungsi yang lain untuk coding dan seterusnya, itu bisa ditambahkan di menu add in. Ini adalah menu add in yang aktif, ini ada terbilang, ini yang saya gunakan. Kemudian selanjutnya tadi kita akan menghitung total. Total itu kita hitung menggunakan fungsi sum. Sum itu digunakan untuk menghitung nilai dari sel atau nilai dari kolom yang kita inginkan. Tinggal kita tulis saja sum. Nah, di sini sudah ada suggestionnya. Ada sum, tinggal kita double klik. Nah, nanti ada nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Tinggal kita blok saja, kita klik, kemudian tarik ke bawah yang akan kita hitung, kemudian dikurung, tutup, jangan lupa, tinggal enter. Nah, secara otomatis nanti akan muncul hasilnya, tidak perlu repot-repot kita menghitungnya. Nah, kita tidak perlu mengisikannya lagi ke yang sampingnya, tinggal kita tarik ke samping. Nah, ini adalah nilai dari totalnya. Nah, kemudian selanjutnya untuk mengisi nilai maksimum. Nilai maksimum itu adalah nilai tertinggi dari kolom atau sel yang kita inginkan menggunakan rumus max. Ya, caranya sama dengan, kemudian kita pilih, bisa kita tulis langsung max, atau bisa kita pilih di menu insert function atau formula bar. Nah, di sini ada pilihannya. Nah, kita menggunakan fungsi math and trick. Kita tinggal cari max. Kita cari di ini di statistical, kita cari max, kemudian oke. Ini untuk yang secara manual, kalau mungkin belum terlalu mahir. Nah, ini numbernya kita isi dengan, di sini sudah ada pilihannya F5 sampai F10. Nah, karena kita akan mencari nilai tertinggi dari sel F5 sampai ke
9, maka di sini tadi tidak tertulis sebagai F5 sampai F10 tapi F5 sampai F10 F9 kemudian oke. Nah, maka akan muncul nilai yang tertinggi saja atau yang paling tinggi, yang paling gede nilainya. Tinggal kita tarik ke samping untuk mengisi kolom yang kosong. Nah, untuk minimum ini kebalikannya. Kalau tadi yang paling besar, nilai yang paling besar, sekarang nilai yang paling kecil. Menggunakan rumus apa? Menggunakan rumus min. Nah, ini min. Sama seperti yang tadi, tinggal kita blok atau kita tulis. Bisa menggunakan fungsi ini tadi, seperti tadi. Kalau tidak mau terlalu lama, tinggal tulis saja kalau sudah hafal. Tapi kalau belum hafal ya tinggal kalian pilih di menu fungsi ini, formula bar. Di samping formula bar itu ada tombol fx, tinggal kalian klik kemudian cari min. Nah, kemudian oke. Kemudian tinggal di blok saja sel yang dipilih, kemudian oke. Nah, maka akan muncul nilai yang paling rendah, tinggal kita drag. Kemudian untuk mencari nilai rata-rata kita menggunakan rumus average. Average itu untuk menghitung nilai rata-rata dari sebuah data atau range data. Bisa ditulis langsung average, nanti akan muncul suggestionnya average. Tinggal kita double klik kemudian kita blok mana yang akan dihitung rata-ratanya, dan kurung tutup enter. Nah, maka akan secara otomatis muncul. Nah, sudah terisi semua, jadi kita diberi kemudahan oleh Excel untuk mengolah suatu data angka. Nah, saya rapikan dulu. Nah, sebenarnya untuk merapikan itu langkah yang paling akhir. Jangan kalian rapikan dulu baru menghitungnya terakhiran, itu jangan. Tapi kalian isi dulu baru dirapikannya terakhir. Nah, ini sudah terisi semua, gampang ya. Jadi tinggal diisi fungsi saja, tidak perlu menghitung satu persatu. Jadi kalau misal di sini saya ganti harganya, misalnya harganya 300.000, maka secara otomatis akan terganti. Tidak perlu kita menghitung lagi satu persatu, tidak perlu. Misalnya ini juga saya ganti, misalnya harganya 200.000. Nah, maka otomatis yang lainnya juga akan berubah nilainya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian perlu diperhatikan di Excel itu ada berbagai macam jenis data. Ada data huruf, ada data date and time, waktu dan tanggal, dan juga ada data angka. Nah, yang dimaksud dengan data huruf itu ya ini, nomor, nama barang, tanggal, dan seterusnya sampai total bersih. Yang mengandung huruf A, B, C, D, dan seterusnya itu namanya adalah data huruf. Bisa dipahami ya. Jadi untuk nomor, nama barang, meja, kursi, jam dinding, total, maksimum, minimum, rata-rata, daftar penjualan, udah sejahtera, ini adalah data huruf. Ini tidak bisa dihitung, artinya ketika mengandung huruf, misalnya meja, di sini tertulis meja 11. Nah, maka untuk menghitung misalnya langsung di sini jumlah barangnya tidak ada, misal harga satuan dikalikan dengan 11 ini tidak bisa, tapi harus dibuat kolom untuk mengisi jumlah barangnya, karena antara huruf dan angka itu tidak bisa dihitung. Ketika ada data campuran seperti ini, meja 11 kayak tadi, itu tidak bisa dihitung, jadi harus diberi kolom sendiri. Nah, ini tadi adalah data huruf. Kemudian yang selanjutnya adalah data date and time. Nah, kemudian untuk data
date and time atau tanggal dan waktu, ini adalah data tanggal. Nah, kemudian kalau semisal di sini ada waktunya, misalnya saya ganti di sini ya. Misalnya saya menggunakan format mana ya? Nah, misalnya di sini saya akan menggunakan format seperti ini. Ini adalah data tanggal, ini adalah data waktu. Atau bisa juga berbeda kolom. Misalnya di sini tanggal, nanti di sini ada kolom untuk waktu, misalnya jam sekian, waktu sekian, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh data date and time. Kemudian selanjutnya ada data angka. Nah, untuk data angka ya jelas selnya itu berisi angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 300.000, 200.000, dan seterusnya sampai angka sampai ke 5.040.000 ini adalah data angka. Data angka inilah yang nanti bisa diolah di Microsoft Excel. Nah, mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Oh ya, jangan lupa ketika kalian telah selesai untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan lembar kerja, jangan lupa untuk di save. Nah, save-nya kita menggunakan save as karena baru pertama kali kita akan menyimpan file. Tinggal kalian pilih browse, kalian pilih mau disimpan di mana. Misalnya saya simpan di dokumen ini ya, dokumen saya beri nama latihan. Nah, kemudian kita save. Nah, maka sudah selesai di save ya. Mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Mohon maaf atas segala macam kekeliruan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.